Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah kita dapat berkumpul pada hari ini, Kamis 21 Zulhijjah 1443 Hijriah, atau bertepatan dengan 21 Juli 2022 di Masjid Umar bin Khattab, Komplek Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam rangka menghadiri kajian Islam intensif seputar fikih bersuci yang bertemakan wudu, tayamum, dan mandi janabah. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kerabat, dan para pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Adib Al-Farisi hafizahullah ta'ala, yang telah kiranya berhadir di tengah-tengah kita dalam rangka menghadiri dan mengisi kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan menjaga ilmu beliau, amin. Sebelum kajian dimulai, izinkan saya sebagai pembawa acara menginformasikan kepada seluruh jamaah sekalian bahwa insya Allah kajian kita pada pagi hari ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yaitu sesi penyampaian materi dari pukul 9:10 sampai pukul 10:10 WITA. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua, sesi tanya jawab atau konsultasi syariah dari pukul 10:10 WITA sampai dengan pukul 10:30 WITA. Dengan ini kami persilahkan kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Adib Al-Farisi hafizahullah ta'ala untuk menyampaikan materi. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para santri Intan Ilmu yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala, baik yang santri baru maupun santri lama, juga kepada para asatidzah, para musyrifin yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini, pada pagi hari ini, hari Kamis, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bertemu di sini untuk sedikit mengulang kembali, ya. Karena materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi yang sama sekali bukan baru bagi antum semua. Insyaallah hari ini kita akan membahas sedikit mengenai wudu, wudu, tayammum, dan juga mandi wajib atau mandi besar. Sebenarnya asatidzah yang lain yang lebih berkompeten dalam bidang ini banyak, ya. Namun ana yang diminta untuk menyampaikan di sini, maka dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita coba hari ini untuk membahas mengenai tiga permasalahan. Insyaallah hari ini kita akan membahas mengenai tiga permasalahan yang berkaitan dengan keseharian seorang muslim. Dan tiga hal ini semuanya memiliki kesamaan, yaitu ketiganya adalah merupakan media untuk bersuci atau yang disebut dengan toharah, ya. Antum belajar fikih mungkin dulu dari di SD, buat santri-santri baru, ya, belajar fikih juga di santri lama. Fikih, setiap kita memulai bab fikih itu yang pertama pasti bab toharah, atau bersuci.
Maka dari sini agama kita Islam yang Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu besar kenikmatan sehingga kita bisa menjadi pemeluknya. Allah Subhanahu wa ma alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk bagi kita kepada hal ini, kepada agama Islam ini, yang kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Nah, maka setiap bab-bab fikih, pembahasan hukum-hukum selalu diawali dengan kitab toharoh atau bab toharoh, yaitu bersuci. Bagaimana Islam mengajarkan pentingnya bersuci, tidak hanya menyucikan jiwa, ya, tidak ada karena manusia memiliki dua bagian, ada yang zahir yang nampak, ada yang batin yang tidak nampak. Maka sebagaimana seorang muslim itu juga diperintahkan untuk membersihkan batinnya, hatinya, niatnya, ya, sangka baiknya, sebagaimana dia diperintahkan untuk menyucikan bagian batinnya, dia juga diperintahkan untuk menyucikan bagian zahirnya, bagian luar dari dirinya. Dan inilah yang membedakan Islam dengan agama-agama yang lain. Mungkin hari ini kita melihat sebagian orang-orang non-muslim, ya, kita mungkin melihat penampilannya dari luar, ya, seperti bersih, ya, seperti rapi sekali, seperti wangi. Namun kalau antum lihat cara membuang hajatnya, buang air kecil misalkan, maka jauh sekali dari kata bersih, ya. Berbeda sekali dengan kaum muslimin. Itu di masa sekarang, di masa orang-orang non-muslim mencapai kemajuan yang luar biasa. Apalagi di masa lalu, di abad pertengahan, ya. Kalau kita baca sejarah bagaimana penguasa-penguasa kerajaan-kerajaan Eropa yang hari ini digembar-gemborkan sedemikian rupa, bagaimana hebatnya, bagaimana gagahnya, bagaimana wanginya, ya. Ternyata kalau kita baca tentang adab mereka membuang hajat, adab bersuci mereka, maka kalau orang muslim membaca itu akan merinding, ya, saking joroknya istilahnya. Ya, mereka tidak mengenal kata bersuci. Orang misalkan negara Perancis, ya, hari ini yang digadang-gadang, digembar-gemborkan sebagai tempatnya parfum misalkan. Negara Perancis, ya, terkenal sekali parfum dari Perancis yang asli dengan harga yang mahal. Ternyata di abad pertengahan, ya, mereka membuat parfum itu adalah untuk menutupi bau tubuh mereka, karena mereka tidak mengenal yang namanya mandi. Mandi itu yang mengenalkan ke negara barat adalah kaum muslimin. Makanya ada istilah dalam bahasa Inggris, ada istilah disebut dengan nama bed. Apa, kamar mandi? Disebut bahasa Inggrisnya apa? Bedroom, ya. Maka itu dikenal, ternyata asalnya yang mengenalkan adalah kaum muslimin. Seorang muslim yang bernama belakangnya Bat, ya, seorang muslim dari daerah India, itulah yang pertama mengenalkan mandi. Maka parfum di kalangan Perancis itu dibikin untuk menutupi bau tubuh mereka. Maka jauh sekali alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kaum muslimin sejak dari dulu, sejak masa lalu, dari awal Nabi SAW diutus dan mengajarkan kepada kita bersuci, maka ini kenikmatan yang begitu besar. Jangan terpesona atau jangan tertipu dengan penampilan luar, ya, orang-orang non-muslim, namun dalam membuang hajatnya, buang air kecilnya, jorok sekali. Banyak kita baca cerita-cerita mengenai penguasa-penguasa kerajaan-kerajaan di Eropa yang tidak pernah mengenal
adab di dalam membuang hajat. Ya, mereka tidak punya yang namanya tempat untuk membuang hajat. Ya, diceritakan bagaimana seorang kaisar Rusia kalau sedang menemui tamunya di dalam ruangan, kalau dia pengen buang hajat, dia tinggal berdiri dan kemudian menghadap ke temboknya. Sementara tamu-tamunya ada di ruangan yang sama. Maka kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kaum muslimin tidak usah penguasanya. Awamnya kaum muslimin saja mereka mengenal bersuci. Ini mungkin sedikit memotivasi bagi kita bahwa inilah yang merupakan syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang di dalamnya mengandung banyak sekali kebaikan, banyak sekali kelebihan, banyak sekali manfaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jauh sebelum ilmu kesehatan modern mengajarkan kepada kita bagaimana cara menjaga kesehatan, Islam sejak 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan kepada kita. Maka tidak ada hal yang baru bagi kaum muslimin. Nah, kemudian di dalam bab toharoh ini, tentunya nanti insya Allah pada saat antum mulai belajar di pesantren, antum akan mempelajari dengan lebih detail lagi. Namun hari ini insya Allah ana akan memberikan sedikit gambaran mengenai 3 hal saja, 3 bagian dari toharah. Namun ini berkaitan dengan keseharian kita. Yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai wudu. Yang kedua nanti kita akan membahas mengenai tayammum. Dan yang ketiga kita akan membahas mengenai mandi wajib, ya. Mandi besar atau mandi janabah, ya. Nah, yang pertama kita akan membahas dahulu mengenai wudu. Nah, dan wudu ini ya ikhwan penting sekali bagi seorang muslim. Apalagi antum santri di sini insyaallah akan sibuk salah satunya dengan Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, la yamassuhu illa al-mutahharun. Nah, di antara adab kita membaca ataupun menyentuh mushaf adalah kita berwudu. Ya. Kemudian juga berkaitan erat wudu ini juga dengan amalan yang paling utama di dalam Islam. Amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Sebelum amalan yang lain. Walaupun orang ini mujahid, yang dia meninggal syahid, dia korbankan nyawanya untuk agama ini, ketika dia dibangkitkan dan akan dihisab, bukan jihadnya yang pertama kali dihisab. Tetap yang akan pertama kali dihisab adalah apa? Salatnya. Dan salat seorang hamba, salat seorang muslim tidak akan sah tanpa wudu. Wudu menjadi syarat. Maka kalau orang wudunya saja sudah tidak benar, sudah salah, otomatis tidak sah. Salat itu akan berimbas kepada salatnya. Dan mengenai wudu ini, sebelum kita masuk ke pembahasan, sedikit mungkin memotivasi. Mengenai wudu ini, banyak sekali, tidak hanya salat, tidak hanya membaca Al-Quran, namun kita juga disunnahkan, di antara hal-hal yang kita disunnahkan untuk berwudu sebelumnya adalah juga sebelum tidur. Ya, misalkan di antara antum ada yang mengalami mungkin gangguan tidur, selain tentunya berdoa sebelum tidur, kita juga disunnahkan untuk berwudu sehingga kita tidur dalam keadaan suci. Dan itu insya Allah akan menjaga seorang muslim di dalam tidurnya dari gangguan-gangguan yang akan datang. Nah, dan kita mengenal seorang sahabat yang mulia, yang mana orangnya masih hidup. Nabi SAW mengabarkan bahwa aku mendengar suara sendalnya di surga. Siapa dia? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW bertanya, apa amalanmu wahai Bilal? Apa yang engkau lakukan sehingga aku mendengar orangnya masih hidup, ya, masih ada bersama-sama Nabi. Namun Nabi bermimpi melihat
mendengar suara terompahnya Bilal ini di surga. Maka Bilal mengatakan adalah beliau senantiasa setiap batal wudunya beliau perbaharui lagi. Beliau berwudu kemudian beliau sholat 2 rakaat. Maka dimulai juga dengan wudu. Maka kalau kita bisa, ya, di antara hal yang disunnahkan, bagus sekali, apalagi bagi seorang santri untuk senantiasa menjaga wudunya. Ya, antum buang air kecil misalkan, kapan saja itu batal wudu antum perbaharui lagi. Nah, itu mengenai di antara fadilah wudu. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang pertama mengenai wudu ini. Nah, kita tulis dalam bahasa Indonesia saja ya, karena banyak santri baru. Nah, kalau santri lama insya Allah di kelas. Nah, wudu, atau kalau bahasa Arabnya al-wudu dengan dhammah pada huruf wawnya itu berarti wudu. Gerakannya atau amaliyahnya, perbuatannya. Adapun kalau misalkan kata wudu ini kita ganti misalkan dengan huruf fathah pada huruf waw, apa artinya? Berarti airnya, air wudunya. Padahal bedanya cuma baris ya. Kalau dhammah itu wudu amalnya, kalau fathah itu airnya. Nah, yang pertama dalam wudu ini adalah, dan ini tidak hanya berlaku pada wudu, ini berlaku pada salat, ini berlaku pada amalan apa saja semuanya. Yang pertama adalah niat ya. Innamal a'malu binniyat ya, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya ya, diterima atau tidak amalan ya, selain harus mengikuti kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka niatnya juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kaum muslimin, seorang muslim ketika dia berwudu haruslah meniatkan wudu ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai pembahasan niat, walaupun mungkin yang lumrah di sebagian masyarakat, yang banyak dilakukan di sebagian masyarakat adalah mereka mengucapkannya. Namun sebenarnya niat ya, itu sebenarnya yang terpenting adalah di dalam hatinya. Karena walaupun mulutnya mengucapkan, hatinya tidak meyakini, maka tetap tidak diterima. Hatinya tidak berniat, dia cuman pengen misalkan gak enak sama teman-teman yang lain, pengen ikut melakukan gerakan wudu, namun dia sebenarnya tidak ingin wudu, tidak ingin sholat, maka itu tidak terhitung walaupun dia melafalkan ya. Nah, walaupun sebenarnya niat ini amalan apa saja sama seperti amalan yang lain, walaupun ada sebagian ulama ya, ya yang menganjurkan untuk melafalkan, namun ulama yang lain yang lebih banyak, dan ini insyaallah yang lebih kuat adalah dalam hal wudu dia sama seperti amalan yang lain, tidak perlu kita lafalkan. Yang penting di dalam hati kita berniat dengan wudu ini untuk menghilangkan hadas besar maupun kecil ya, untuk mengangkat hadas agar kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup ya. Sama seperti amalan-amalan yang lain ya. Ya, antum ingin misalkan belajar karena apa niatnya? Karena Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu antum melafalkan misalkan saya ingin belajar karena Allah Subhanahu wa taala, tidak, sama seperti amal kebaikan apapun, yang penting adalah hati kita. Itu yang pertama, niatnya. Kemudian berikutnya
Nah, berikutnya yang kedua di dalam tuntunan kita berwudu adalah mengucapkan basmalah atau kalimat bismillah. Nah, basmalah yaitu mengucapkan bismillah. Nah, ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi seseorang yang tidak menyebut nama Allah di dalam wudunya. Ya, maka ini diantara hal-hal yang disunnahkan pada saat kita berwudu adalah mengucapkan bismillah. Ya, sebagaimana tidak hanya wudu saja, amalan lain apa saja, ya, sebagaimana hadis Nabi SAW yang lain, kullu amrin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta'. Ya. Setiap amalan yang tidak dimulai dengan bismillah, ya, maka kita memulai amal apa saja, makan kita mulai dengan bismillah, ya, memakai kendaraan kita bismillah, dan juga mungkin masih banyak dari kita yang sulit untuk mengucapkan bismillah adalah pada saat apa? Di antara disunnahkan bismillah mengucapkannya pada saat seseorang tergelincir. Ya, tergelincir akan jatuh. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, ya, ketika beliau akan tergelincir, kemudian sahabat ini mencela syaitan, ta'isa syaitan, celaka syaitan yang mengumpat. Ya. Maka kata Nabi SAW, kalau engkau mengumpat, maka syaitan itu akan membesar, dia akan sombong karena berhasil mengganggu si muslim ini. Akan tetapi kalau engkau menyebut nama Allah, kata Nabi SAW, maka dia akan mengecil syaitan ini sampai menjadi seperti lalat. Maka mungkin kita biasakan dari sekarang, misalkan antum tergelincir mau jatuh, bangga menyebutkan nama Allah, bismillah. Nah, seperti itu. Ini yang kedua pada saat kita berwudu. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Nah, mencuci kedua tangan. Nah, sebelum kita memulai wudu dan mencuci kedua tangan ini, ya ikhwan, dalam Islam tidak hanya pada saat akan berwudu, namun juga disunnahkan kapan? Kapan disunnahkan selain sebelum berwudu? Bangun tidur. Ahsantum. Maka insyaallah antum yang terutama santri-santri baru, ya, dan juga santri lama di pesantren sekarang, ada kesempatan kita, ya, pada saat bangun tidur itu kita disunnahkan mencuci tangan. Nah, karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhul barihah. Karena seseorang dari kalian itu tidak tahu pada saat dia tidur kapan, di mana saja tangannya pada saat dia tidur, sudah kemana saja. Nah, maka seseorang muslim, ya, pada saat dia bangun tidur berusaha menjaga kebersihannya dengan mencuci tangan, ya. Kemudian juga pada saat akan berwudu. Nah, kemudian berikutnya yang keempat, nah, yang keempat adalah berkumur-kumur, atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan madmadah. Ya. Madmadah. Nah, kita memasukkan air ke dalam mulut untuk menghilangkan sisa-sisa makanan. Sebenarnya selain demikian Islam menjaga kebersihan, ya. Nah, selain berkumur-kumur,
sebenarnya kita juga pada saat bangun tidur, ya terutama yang akan melakukan sholat malam misalkan, disunnahkan untuk apa? Seorang bangun tidur, ya tadi kita sudah sebutkan sunnahnya mencuci tangan. Ada sunnah yang lain juga pada saat bangun tidur. Apa itu? Nah, istinsyak, ya, memasukkan air ke dalam hidung, dan istinsyar mengeluarkan air dari dalam hidung. Ya, ini yang kedua. Insyaallah setelah ini kita akan masuk karena berkaitan dengan kumur-kumur pembahasannya. Kemudian yang ketiga, satu lagi, kita juga disunnahkan untuk bersiwak. Ya, pada saat bangun tidur seseorang ingin sholat malam, dia bersiwak. Kenapa? Karena biasanya orang yang bangun tidur itu pada saat tidur, ya, bahkan ini mungkin dari segi kesehatan, ya lambungnya itu akan bekerja. Dan ketika lambung bekerja, ya, orang tidur kan tidak makan, ya, kosong, perutnya kosong, bekerja itu nanti akan mengeluarkan biasanya aroma. Ya, makanya orang kalau puasa biasanya aroma mulutnya khas, ya. Orang kalau puasa biasanya aroma mulutnya khas. Nah, sama seperti itu orang yang tidur juga, dia sama berpuasa, cuman bedanya aktivitasnya. Nah, kita bangun tidur biasanya aroma mulut itu memiliki juga aroma kurang lebih seperti orang yang berpuasa. Maka disunnahkan untuk apa? Untuk kita bersiwak, membersihkan aroma mulut kita sebelum sholat malam, dan juga pada saat sholat subuh. Sholat subuh kita, atau misalkan sholat asar, ya, sholat yang sebelumnya didahului oleh biasanya tidur. Sholat subuh terutama, sholat asar juga bagi yang qailulah atau tidur siang, itu nanti supaya agar apa? Pada saat sholat subuh dan asar, sholat berjamaah tidak mengganggu yang di sebelahnya. Kasihan nanti, ya, antum nggak sikat gigi misalkan, nggak bersiwak, kemudian menguap misalkan, ya, masih ngantuk-ngantuk, kasihan teman yang di sebelah, ya. Maka yang keempat, di antara yang dilakukan pada saat berwudu adalah dengan berkumur-kumur, ya, yaitu mengalirkan air ke dalam rongga-rongga mulut, ya, untuk kita keluarkan kotoran-kotoran yang ada padanya. Dan juga termasuk di dalam berkumur-kumur ini ada yang kita sebutkan tadi. Dilanjutkan dia oleh istinsyak dan istinsyar. Ya. Mungkin selama ini yang antum terutama bagi santri baru, sebagian kita yang sering selama ini mungkin kita ketahui bahwa setelah berkumur-kumur, ya, itu baru lanjutan berikutnya adalah istinsyak dan istinsyar. Ya, memasukkan air ke hidung, ke lubang hidung, kemudian istinsyar mengeluarkannya. Namun ternyata kalau kita lihat kembali hadis-hadis dari Nabi SAW, kita teliti kembali, ya, ternyata ada keutamaan di sana bagi orang yang tidak kumur-kumur dengan istinsyak dan istinsyar. Ini adalah 3 bagian yang tidak terpisah. Jadi dengan 1 kali ambilan air. Kalau selama ini biasanya kan 1 kali ambil air di keran misalkan, kumur-kumur, antum buang. Kemudian diambil air baru lagi, baru istinsyar. Namun kalau kita baca hadisnya, ternyata di dalam hadis tersebut disebutkan dengan 1 kali ambilan air. Walaupun memang tetap bisa, kalau memang seseorang tidak bisa, ya, masih belum bisa misalkan melakukannya dalam 1 kali ambilan air, maka bisa saja, ya, karena ada sebagian ulama yang membolehkan hal tersebut. Namun kalau kita ingin yang lebih utama,
yang mengikuti kepada hadis Nabi SAW, maka itu dilakukan dengan 1 kali ambilan air. Jadi 1 kali ambilan air, yang 1 pertama kita ke mulut kita dahulu, kita masukkan airnya, antum berkumur-kumur, jangan semuanya, disisakan sebagian lagi untuk antum hirup dengan hidung. Ya, mungkin kalau yang belum terbiasa ya, takut nanti bagaimana nanti rasanya seperti kemasukan air pada saat berenang. Ya apa namanya? Ya kemasukan air itulah gatal kadang kepalanya. Ya karena tersedak ya. Menghisap air lewat hidung itu sakit ya kadang. Namun kalau orang yang terbiasa, insya Allah pelan-pelan dilakukan, insya Allah tidak sulit. Ya pelan-pelan antum hirup dengan hidung airnya sampai kalau bisa sampai habis ke rongga hidungnya. Jangan terlalu dalam juga, namun juga jangan terlalu dangkal. Ya diukur. Yang penting antum bisa merasakan sendiri pelan-pelan dengan latihan semuanya bisa. Ya, jadi air tadi sebagian dimasukkan untuk berkumur-kumur, kemudian sebagian lagi kita hirup dengan hidung. Pelan aja, jangan kencang-kencang. Kemudian habis itu baru dihembuskan lewat hidung. Sehingga kotoran-kotoran yang ada di hidung bisa keluar semuanya. Nah, ini bagian yang keempat tadi, istinsyak dan istinsyar. Dan ini ya ikhwan dilakukan, disunnahkan untuk kita lakukan kapan saja asalkan jangan pada saat berpuasa. Kalau antum sedang puasa Ramadan, baik itu puasa wajib bulan Ramadan ataupun puasa sunnah, misalkan seperti hari ini hari Kamis, hari Senin, puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan, puasa Arafah kemarin. Nah, maka pada saat berpuasa tidak disunnahkan untuk ya bersungguh-sungguh melakukannya. Ya, berkumur-kumurnya tentu saja disunnahkan kita melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Ya dengan kuat ya. Sehingga betul-betul kotoran yang masih menempel di mulut itu keluar. Ya, cabenya misalkan sisa cabenya di mulut ya. Nah, kemudian juga istinsyak dan istinsyar ya juga selain berpuasa disunahkan untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh sehingga betul-betul bisa menghilangkan semua kotoran yang ada pada hidung. Nah, namun seorang yang berpuasa tidak disunahkan karena ditakutkan apa? Ketika dia bersungguh-sungguh nanti airnya tertelan, baik itu melalui mulut, maupun lewat hidung, istinsyak dan istinsyar. Kemudian yang kelima, adalah seseorang mencuci wajahnya. Dan ayat tentang wudu insyaallah sudah antum ketahui semuanya di dalam Al-Quran ya, faghsilu wujuhakum. Nah, maka cucilah, basuhlah wajah kalian. Dan wajah ini dimulai dari di bawah ubun-ubun ini. Di bawah ubun-ubun ini ya, dimulai dari sini ke bawah semuanya, ke dahi, ke pipi, hidung sampai ke dagu. Adapun ke samping maka kanan dan kiri dari ubun-ubun ya, sampai ke tulang pipi ini. Nah, sampai ke tulang pipi, nah, ke dagu. Maka itu semuanya harus dialirkan air ke sana. Ya, maka wudu tentunya tidak bisa buru-buru. Ya, jangan sampai buru-buru melakukan wudu ini, sama seperti sholat juga. Maka kalau kita menyadari bahwa ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan kita untuk membersihkan diri kita. Ya. Sama seperti sholat juga, seseorang yang melakukannya dengan buru-buru, ya tidak akan merasakan kenikmatan sholat. Karena seseorang ketika melakukan sesuatu merasakan kenikmatannya, dia akan betah.
Antum kalau betah sholat, merasakan kenikmatan sholat, antum akan betah sholat lama-lama. Namun orang yang tidak merasakan kenikmatannya, dan nikmat merasakan ibadah itu adalah diantara nikmat Allah yang terbesar kepada hambanya. Maka mungkin sekarang kita tanya kepada diri kita, kalau masih belum bisa merasakan kenikmatan pada saat beribadah, jangan-jangan ada yang salah dengan diri kita. Teliti, mungkin terlalu banyak dosa yang kita perbuat. Mungkin niat kita salah. Introspeksi ya, kita bercermin. Ya, kalau sampai tidak bisa merasakan kenikmatan ibadah, maka kita harus introspeksi. Nah, demikian juga pada saat melakukan wudu, dia tidak bisa dilakukan dengan buru-buru. Ya, karena ini ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Maka mencuci wajah, ya, ini yang kelima bagi yang mempunyai jenggot, mungkin yang ada yang sudah mulai tumbuh jenggotnya misalkan di kelas 3 mutawassit, ya, juga disunnahkan untuk disela-selakan airnya ke jenggotnya agar juga tetap bagian kulit yang ditumbuhi oleh jenggot tetap bisa dilalui oleh air. Nah, ini yang kelima. Dan juga rambut yang ada di wajah. Misalkan ada yang punya jambang misalkan, atau kumis, ya, juga dialirkan airnya. Jangan sampai ketinggalan. Nah, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, mencuci kedua tangan. Mencuci kedua tangan sampai siku. Kalau tadi di awal disunnahkan sebelum berwudu kita mencuci kedua tangan sampai pergelangan. Namun pada saat bagian wajibnya setelah mencuci wajah kita, sebagaimana dalam ayat Quran, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, mencuci kedua tangan kalian sampai marafiq, itu sampai siku. Jadi airnya, ya, dan ini harus kedua sisi ya ikhwan ya, jangan sampai satu sisi saja. Kita berhati-hati sekali dalam perkara wudu ini, karena kalau sampai ada yang bagian yang kurang, dan Nabi SAW memberikan wanti-wanti kepada seorang yang tertinggal di betisnya, di kakinya kecil sekali yang tidak terkena air, wailun lil aqabi minan nar, kata Nabi SAW. Hati-hati dari mata-mata kaki yang akan mendapatkan neraka. Kenapa? Karena tidak terkena air wudu. Nah, ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, mengusap kepala. Yang ketujuh, mengusap kepala, karena dalam ayat Al-Quran mengatakan wamsahu ru'usakum. Basuhlah atau usaplah kepala-kepala kalian. Dan ini yang dimaksud adalah keseluruhan kepala. Dan ini dilakukan dengan satu usapan. Mungkin ada yang bingung ya, sebagian yang dilakukan oleh kaum muslimin ya. Sebagian dilakukan oleh kaum muslimin, mereka hanya mengusap bagian permukaan saja dari kepalanya. Ya, ini memang ada perkataan dari ulama, meskipun ini dari mazhab yang sama, mereka tetap mengatakan yang paling utama itu adalah mengusap seluruhnya. Ya, tidak hanya sebagian, ya. Seluruh kepala dari depan diusapkan, dan juga ya dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ditarik lagi ke depan. Nah, baru langsung dengan tangan
membersihkan kedua telinga. Ya, ini dilanjutkan setelah mengusap kepala, jadi tidak perlu ambil air lagi, tidak perlu ambil air baru lagi, namun langsung ya jari telunjuknya di kedua dalam lubang telinga, kemudian jempolnya di belakang daun telinga. Ya, diputar seperti itu. Nah, dan kemudian yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa arjulakum ilal ka'bain, dan kita mencuci kedua kaki. Nah, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Nah, mencuci kedua kaki sampai mata kaki, dan mencucinya harus betul-betul dicuci ya ikhwan, dengan tangan. Ya, apalagi misalkan antum lihat di situ ada misalkan kotoran atau lumpur kah atau apa yang tidak hilang hanya dengan diguyurkan air, maka harus digosok dengan tangan. Dulu waktu kita di Saudi Arabia, ya, di sana kalau waktu sholat, ya, terkadang di beberapa tempat itu mereka tidak punya tempat wudhu. Kadang-kadang cuma ada wastafel, namun mereka di sana sudah terbiasa menggunakan wastafel. Kalau di sini kita wastafel untuk cuci muka. Kalau di sana orang wudhu kebiasaan di wastafel, karena memang agak besar. Dan khusus untuk mencuci kaki, ya mereka menaikkan kakinya ke wastafel, sehingga bisa betul-betul kita bersihkan di situ kakinya. Yang untuk menaikkan agak sulit ya. Namun ana melihat sendiri di Saudi itu nenek ana, ya nenek sendiri usianya renta, namun untuk wudhu itu kakinya masih bisa naik ke wastafel untuk dibersihkan betul-betul. Saking semangatnya mereka di sini untuk menjaga wudhu mereka agar betul-betul sempurna. Nah, ini mungkin yang bagian pertama kita mengenai wudhu. Nah, kemudian berikutnya, ya, ini yang pertama, kita ulang lagi. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua mengucapkan Bismillah. Ya. Yang ketiga mencuci kedua tangan sampai pergelangan. Yang keempat berkumur-kumur, atau dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Madmadah. Nah, kemudian madmadahnya diteruskan dengan apa? Istinsyaq dan istinsyaq. Apa itu istinsyaq? Nah, memasukkan air ke dalam hidung. Istinsyar mengeluarkan air dari dalam hidung. Nah, kemudian berikutnya mengusap, mencuci wajah. Kemudian dilanjutkan kedua tangan, kepala, dan terakhir adalah mencuci kaki. Nah, ini sedikit mengenai panduan wudhu ya. Karena waktunya terbatas, insya Allah untuk lebih jelas lagi nanti antum akan pelajari di pelajaran fikih nanti. Berikutnya kita beralih kepada pembahasan yang kedua. Ya, tentunya ada sunnah-sunnah yang mungkin antum ketahui setelah berwudu, adalah kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, nah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ada sebagian ulama juga menambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, bagian yang kedua kita akan membahas mengenai tayammum. Dan tayammum ini adalah sifatnya kondisional. Dia hanya ada dalam kondisi tertentu. Nah, jadi tidak setiap keadaan, karena fungsinya tayammum ini adalah sebagai pengganti wudu. Pada asalnya seseorang kalau dia bisa berwudu,
maka yang dia lakukan adalah wudu, tidak melakukan tayamum. Tayamum hanya ada dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya. Dan dalil atau pensyariatan tayamum ini ada di dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya. Jadi yang pertama, keadaan-keadaan seseorang itu disyariatkan untuk meninggalkan wudu dan beralih ke tayamum. Kondisi yang pertama, nah, kita hapus dulu. Yang pertama, seseorang kapan dia dibolehkan untuk berpindah dari wudu ke tayamum? Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa tadi, wa in kuntum marda, dalam keadaan sakit. Ya. Sakit yang seseorang tidak bisa menggunakan air. Ya, ada penyakit-penyakit misalkan. Dan hadis yang disebutkan dalam hal ini adalah ketika para sahabat saat itu mereka melakukan perjalanan. Kemudian ada salah seorang sahabat itu yang terluka, kepalanya terluka, berdarah. Kemudian datang waktu sholat. Ya, pada saat itu sahabat belum mengetahui syariatnya tayamum. Mereka hanya tahu wudu saja. Artinya kalau mau sholat harus wudu. Ya. Sedangkan sakitnya dia ini kalau kena air membahayakan. Namun sahabat yang lain karena tidak mengetahui tayamum, maka mereka mengatakan harus, bagaimanapun caranya harus dikenakan air. Maka ternyata sahabat ini yang sakit, yang terluka kepalanya ini tetap berwudu dengan menggunakan air. Akhirnya qaddarallah, dengan takdir Allah, ya lukanya semakin parah kena air, akhirnya meninggal. Dan kemudian setelah pulang sampai kabar ini kepada Nabi SAW. Ya. Dan Nabi SAW akhirnya marah kepada sahabat. Kata Nabi SAW, kenapa? Ya, qataluhu. Kata Nabi SAW, mereka telah membunuh orang ini. Sesungguhnya kata Nabi SAW, harusnya kalian itu bertanya. Ya, bertanya dulu. Cukup bagi seseorang itu jika dia tidak bisa memakai air pada saat sakit, akan membahayakan lukanya, akan membahayakan jiwanya, cukup melakukan tayamum. Ini kondisi yang pertama, yaitu seseorang sakit. Kemudian kondisi yang kedua adalah seseorang itu sedang ala safarin, ya, melakukan safar. Ya. Seorang pada saat safar, ya, melakukan perjalanan, apalagi misalkan di masa lalu, ya, di daerah Saudi Arabia itu kesulitan mencari air, tidak seperti sekarang. Ya, alhamdulillah di mana-mana ada rest areanya, ada masjidnya dengan kamar mandi, tempat wudunya lengkap. Di masa lalu mereka kesulitan untuk mendapatkannya pada saat melakukan
perjalanan. Kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga, au jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa, ya. Jadi kondisi ini di mana wudu seseorang itu batal. Wudu seseorang itu batal, ya, baik itu dengan buang air, ya. Falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapati air, ya, tidak ada air. Tidak ada air, ya. Misalkan kadang-kadang ya terjadi kekeringan, ya, kekeringan misalkan PDAM ada kerusakan, ya, airnya tidak mengalir, sedangkan waktu sholat sudah ada, kita harus berwudu, maka pada saat kondisi tersebut disyariatkan untuk melakukan tayammum. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falam tajidu ma'an", kondisi yang ketiga, kalian tidak menemukan air, "fatayammamu sa'idan thayyiba", maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, thayyib itu atau suci. Ya. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an", dan jika kalian tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci, famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum min, dan tangan-tangan kalian. Nah, maka para ulama sepakat bahwa tayammum di sini disyariatkan sebagai pengganti dari wudu dan pengganti juga dari apa? Dari mandi. Ya, seseorang yang pingin mandi besar tadi kita sebutkan atau mandi wajib, dia tidak menemukan air, maka sebagai penggantinya, atau dia sakit, ya, maka sebagai penggantinya dia bisa melakukan tayammum. Maka ini adalah kondisi-kondisi di mana seseorang melakukan tayammum. Kemudian berikutnya, kita beralih ya ikhwan, tata cara tayammum. Tata cara tayammum. Yang pertama adalah menepukkan kedua tangan kita ke sa'id atau debu. Dan debu ini ada di mana saja, tidak hanya di tanah. Bahkan misalkan antum di masjid atau bahkan di kelas, walaupun kelasnya dikunci misalkan, tidak dipakai berapa lama, itu debunya tetap ada berdebu di sana. Maka menepukkan dengan sekali tepukan, ya, bisa di tanah, di mana saja untuk melakukannya. Kemudian berikutnya kita meniupnya. Nah, meniup kedua tangan kita. Nah, itu kita tuliskan di sini. Tata cara tayammum. Yang pertama, menepuk kedua tangan ke debu.
Yang kedua, meniup debu yang ada pada tangan. Kemudian yang ketiga, jadi yang namanya pengganti itu tidak sama seperti wudu ya. Kalau kemudian ada yang beranggapan karena wudu itu tayamum itu pengganti wudu, maka semua kumur-kumur diganti juga dengan debu gitu, memasukkan debu ke hidung, nggak seperti itu. Nah, kita beribadah mengikuti contohnya dari Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah mengusap wajah sekali. Nah, jadi sekali saja. Dan demikian Islam begitu menjaga kebersihan, bahkan debu tadi sebelum ke wajah dia ditiup dulu, dan hanya satu kali. Berbeda dengan wudu yang menggunakan air, maka kita disunnahkan mengulanginya sebanyak 3 kali. Nah, kemudian berikutnya yang keempat, mengusap punggung telapak tangan sekali. Nah, mengusap punggung telapak tangan sekali. Jadi setelah ke muka ditiup, ditepukkan sekali, ditiup, kemudian diusapkan ke muka sekali, baru ke punggung telapak tangan. Nah, ini jadi satu kali saja ya ikhwan. Tayamum itu tepukannya hanya sekali, bukan satu kali. Nah, ada memang yang meriwayatkan hadis yang menyebutkan 2 kali Nabi SAW, sekali tepukan untuk wajah, sekali tepukan untuk tangan. Namun hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Ya, adapun hadis yang kuat maka dia hanya menggunakan 1 kali tepukan. Ini yang kedua pembahasan kita mengenai tayamum, ya, lebih simpel tentunya dari berwudu. Kemudian berikutnya, nah, sesi pertama sudah habis. 6 menit. Baik. Insyaallah kita bagian yang terakhir sekarang adalah mandi janabah. Insyaallah antum mungkin sekarang usianya sudah 13 ya, 14, 15. Nah, bagi yang sudah akil balik ya, ya, salah satunya dengan ihtilam atau bermimpi, maka itu disyariatkan ada yang namanya mandi ya. Mandi junub, mandi janabah, atau mandi besar. Dan ini juga kita disunnahkan untuk melakukannya pada hari Jumat ya, saat akan sholat Jumat ya. Itu juga diantara hal-hal yang disunnahkan. Juga seseorang yang baru masuk Islam juga disunnahkan untuk mandi. Nah, kita hapus dulu.
mandi ini, yang pertama adalah apa? Niat. Ya. Seseorang niatnya ya, ingin membersihkan diri dari hadas besar. Bukan misalkan tiba-tiba spontan ya, lagi di lapangan misalkan olahraga tiba-tiba turun hujan. Ya mandi, walaupun niatnya tidak untuk mandi wajib misalkan, maka itu tidak cukup karena tidak ada niat. Ya, atau misalkan renang di kolam renang nyemplung, ya, lihat teman-temannya berenang, tidak diniatkan, maka tidak cukup, harus dia kembali lagi berniat dari awal kemudian melakukan mandi lagi. Karena sama seperti wudu, seperti tayamum tadi, yang pertama kali adalah meniatkan amalan tersebut, nah, karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak harus dilafalkan, tidak harus diucapkan. Ya, yang terpenting adalah di dalam hati kita. Nah, mengenai ada hadis di sini dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, mengenai mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ightasala min al-janabati bada'a faghasala yadayhi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jika ingin mandi junub, maka yang pertama beliau lakukan adalah mencuci kedua tangannya. Maka Masya Allah ya, Islam memperhatikan kebersihan ini luar biasa. Jadi sebelum corona, ya, sebelum corona, virus corona, ya, cuci tangan, Islam sudah jauh lebih dulu. Pada saat kita bangun tidur disyariatkan cuci tangan, saat mau wudu disyariatkan cuci tangan, karena wudu itu menggunakan medianya apa? Dengan tangan. Antum berwudu kan menggunakan tangan ya, mencuci kumur-kumur, mengambil airnya pakai tangan. Ya, kemudian mencuci muka juga pakai tangan. Kepala juga pakai tangan. Tangan juga pakai tangan. Nah, kaki juga pakai tangan. Kalau tangannya kotor, yang lain otomatis kotor. Maka yang terpenting alat pembersihnya dulu harus bersih. Ya. Demikian juga pada saat mandi. Mau mandi yang pertama kita bersihkan adalah tangannya. Dan Nabi SAW faghasala yadayhi, maka beliau mencuci kedua tangannya, thumma yatawadda'u kama yatawadda' lis-shalah. Nah, kalau kita tulis di sini niat, kemudian mencuci kedua tangan beliau, kemudian yang ketiga yang dilakukan adalah berwudu. Berwudu seperti tadi yang kita sebutkan pada pelajaran wudu. Ya. Berwudu. Thumma yatawadda'u kama yatawadda'u lis-shalah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wudunya beliau saat akan salat. Ya. Thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'. Kemudian Nabi SAW memasukkan jari jemari beliau ke dalam air. Nah, fayuhallilu biha usul sya'rihi. Ya. Lalu beliau menggosokkan jemari beliau, dicelupkan ke dalam air, kemudian digosokkan ke kulit kepalanya. Usul sya'ar itu artinya kulit kepala, di dasar kepala. Thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghuraf. Nah, biyadihi. Kemudian Nabi SAW mengguyurkan air ya ke atas kepala beliau 3 kali guyuran dengan kedua telapak tangan, airnya 3 kali. Kemudian baru beliau mengalirkan air ke seluruh
kulit beliau. Ya. Kemudian hadis yang kedua, adalah dari Maimunah, namun untuk lebih ringkasnya kita ringkaskan di sini. Yang pertama adalah mencuci kedua tangan terlebih dahulu 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan ke dalam, sebelum kita mulai mandi. Ini yang pertama, mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Kemudian sebelum berwudu, sebelum berwudu, ada sesuai hadis Maimunah adalah kita membersihkan kemaluan, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Bersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Kemudian berikutnya mencuci tangan lagi. Jadi 2 kali mencuci tangannya. Yang pertama mencuci tangan, kemudian kedua membersihkan kemaluan, yang ketiga mencuci tangan lagi dengan menggunakan sabun. Baru yang keempat adalah berwudu seperti kelima, berwudu seperti salat. Berwudu seperti wudu salat. Berikutnya mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali sampai ke pangkal rambut. Jadi yang rambutnya panjang, rambutnya tebal, mulai mencik. Berikutnya mencuci kepala dari kanan ke kiri, mendahulukan bagian kanan ke kiri. Kemudian yang ketujuh adalah menyela-nyela rambut. Di sela-sela rambut dengan menggunakan jarinya, sehingga air semuanya sampai. Dan kedelapan, mengguyurkan air pada seluruh badan.
Ya. Dimulai dari sebelah kanan ke kiri. Didahulukan bagian yang kanan, ke kiri. Nah, mungkin ini mengenai mandi tadi. Nah, nah, jadi kalau kita, nah, dimulai dengan untuk bagian prakteknya dari yang nomor 2, ya, mencuci kedua tangan 3 kali, kemudian membersihkan area kemaluan dengan tangan kiri, ya, kemudian mencuci tangan lagi, bisa dengan sabun, kemudian berikutnya berwudu, wudu seperti sholat, ya. Kemudian mengguyurkan air kepada kepala 3 kali, kemudian dicuci kepalanya, setelah dibasahi, ya, dicuci dari bagian kanan ke kiri, nah, dan kemudian di sela-sela rambutnya, jadi tidak hanya di bagian permukaan saja, tapi juga bagian dalam, ya. Di sela-sela rambut, kemudian yang terakhir baru setelah itu mengguyurkan air pada seluruh tubuh, ya, dari bahu, ya, badan, didahulukan bagian yang kanan, baru bagian yang kiri. Nah, itu mungkin materi kita yang terakhir. Setelah tadi kita bahas sedikit mengenai wudu, tayammum, dan yang terakhir adalah mengenai mandi. Nah, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan syukran wa jazakallahu khairan ya Ustadz atas materi dan nasihat yang telah disampaikan. Kita beranjak ke sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Untuk itu dipersilahkan kepada seluruh santri yang ingin bertanya secara langsung agar mengangkat tangannya. Para santri sekalian juga bisa bertanya lewat kertas. Adapun untuk santriwati yang ada di lantai 3, panitia telah menyediakan kertas di bawah layar LCD jika ingin bertanya. Sekali lagi dipersilahkan kepada seluruh santri sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan secara langsung bisa mengangkat tangannya. Ada satu pertanyaan Ustadz. Bismillah, ahsanallahu ilaikum. Apa hukumnya mengusap kepala tapi hanya di bagian depan saja? Syukron. Nah, mengusap kepala, nah, di bagian kepala, di bagian depan saja. Di dalam madhab Syafi'i ini dikatakan adalah kadar minimal. Di dalam madhab Syafi'i dikatakan tetap yang paling utama itu adalah seluruh kepala. Ya. Adapun permukaan kepala itu adalah bagian minimal istilahnya.
yang sedikit sekali. Kalau bisa lebih dari itu, yang lebih baik adalah seluruhnya. Namun mungkin sebagian kaum muslimin lebih mengambil pendapat ini, ya, mereka mengambil minimal. Namun sayang sekali ya, walaupun sekarang zamannya zaman minimalis ya, orang senangnya apa-apa yang minimalis, namun dalam hal amalan jangan sampai antum jadi minimalis. Takutnya nanti pahalanya juga dapatnya minimal. Nah, itu mungkin ya, sedikit. Nah. Baik, kembali dipersilahkan kepada seluruh santri yang ingin bertanya bisa mengangkat tangannya atau melewati kertas juga boleh. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Apa hukum istinsyak? Nah, istinsyak itu diantara hal yang disunnahkan. Kita sebutkan tadi, tidak hanya pada saat berwudu, dia juga disunnahkan pada saat kita baru bangun tidur. Karena sebagaimana hadis yang disebutkan seseorang yang saat tidur itu, dia diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan. Ya, salah satu pelepas ikatannya syaitan itu adalah pada saat dia istinsyak dan istinsyar. Karena salah satu tempat syaitan berhinggap, berdiam di tubuh manusia itu adalah diantaranya di dalam lubang-lubang yang ada di tubuh kita, termasuk lubang hidung kita. Maka pada saat kita membersihkan, melakukan istinsyar, tidak hanya kita niatkan menghilangkan kotoran yang ada, kotoran yang terlihat, kita juga niatkan untuk menghilangkan kotoran yang tidak terlihat. Ya. Nah. Pertanyaan selanjutnya. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Bagaimana cara istinsyak bagi orang yang sedang memiliki gangguan di hidung seperti flu atau hidung mampet? Nah, hidung mampet sebenarnya ya, istinsyak ini sangat bagus sekali orang yang pilek ya. Sebenarnya salah satu obatnya ketika seseorang itu rajin melakukan istinsyak dengan baik dan benar ya, tidak terlalu kencang, tidak terlalu pelan. Yang penting airnya itu antum alirkan sampai ke rongga hidung bersih, ya, tidak terlalu kencang, maka insya Allah akan jauh berkurang pileknya karena dia bersih ya kotorannya. Namun kalau misalkan seseorang misalkan mengalami kesulitan, ya sama seperti yang kita sebutkan tadi, seseorang yang berpuasa tidak disunnahkan untuk betul-betul melakukan istinsyak dan istinsyar, ya karena ada kekhawatiran. Maka kalau dengan istinsyak dan istinsyar, maka dia melakukannya dengan semampunya. Ya, dia melakukannya sesuai dengan kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hamba di atas kemampuannya, melebihi kemampuannya. Nah. Dipersilahkan kembali kepada santri sekalian yang ingin bertanya. Bismillah, ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Apakah boleh membaca basmalah ketika berwudu untuk mandi janabah? Barakallahu fiik. Apakah boleh membaca basmalah ketika berwudu untuk mandi janabah? Nah, tentunya antum melihat tempat mandinya di mana. Nah, kalau misalkan di tempat yang kita tidak dibolehkan mengucapkan nama Allah di situ, maka mengucapkannya dalam hati. Mengucapkannya di dalam hati. Nah, tidak dikeraskan. Nah, cukup. Terakhir.
Pertanyaan selanjutnya, bolehkah mandi junub bersama istri? Nah, karena ini acara untuk santri dan belum ada satupun dari antum yang menikah, maka ini pertanyaan prematur. Nah, insya Allah nanti setelah ada dari antum yang menikah, baru nanti akan dijawab pertanyaan ini. Nah, adapun sekarang maka belum. Nah. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Nah. Bagaimana jika mandi janabah akan tetapi tidak sesuai yang dilakukan Rasulullah SAW atau seperti mandi biasa saja? Apakah sah mandinya atau tidak? Barakallahu fiik. Nah, tentu saja yang paling utama adalah niatnya. Niat seseorang ini mandi. Nah, itu yang paling penting sekali. Itu yang membedakan satu amalan dengan amalan yang lain. Mandi biasa dengan mandi junub, yang membedakan itu yang pertama adalah niatnya. Dan yang kedua, tentu saja sesuatu amalan, ya, selain niatnya harus ikhlas. Selain niatnya, kemudian yang kedua dia harus mengikuti kepada Nabi SAW. Nah, maka sayang sekali kalau sampai seseorang, ya, dia mampu kemudian menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya pengertian sunnah, ya, pengertian sunnah, walaupun mungkin yang selama ini sering kita dengar adalah kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini sebenarnya definisi yang kurang menarik, ya. Harusnya dilakukan berpahala jika ditinggalkan rugi. Ditinggalkan rugi besar. Nah, itu mungkin. Pertanyaan terakhir Ustaz. Nah. Bagaimana saat di pertengahan wudu tiba-tiba tidak sengaja terkentut atau batal wudunya sewaktu belum selesai? Apakah harus mengulang wudunya kembali atau tetap melanjutkan wudunya? Barakallahu fiik. Nah, seseorang yang sedang berwudu, ya, seseorang yang sedang berwudu kemudian di tengah wudunya tiba-tiba batal lagi. Misalkan buang anginnya masih keluar ternyata. Maka yang dia lakukan otomatis pada saat itu adalah wudunya batal lagi. Maka dia mengulang lagi. Namun dia harus betul-betul memastikan, ya ikhwan, memastikan bahwa betul-betul batal wudunya, baik dia dengan mendengar suaranya atau mencium baunya. Jangan, karena ada sebagian orang yang punya penyakit was-was. Ini batal atau enggak? Kayaknya batal atau. Ya, kalau was-was itu beda, ya. Namun kalau seseorang betul-betul yakin bahwa dia batal wudunya, maka dia mengulang lagi. Dia mengulang lagi dari awal. Nah. Dengan ini berakhirlah kajian kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada seluruh santri sekalian yang telah berhadir di acara kajian pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan memberkahi ilmu kita semua. Amin. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.